Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama membaca sebuah kitab, sebuah buku karangan Al-Hafidz Imam Jalaluddin As-Suyuti yang beliau kasih nama kitab Lubabul Hadis. Seperti dalam kata beliau bahwa kitab ini itu berisi hadis-hadis yang isnadnya sahih dan rawinya itu bisa dipercaya. Jadi tidak perlu lagi mengenai isi hadis yang berada dalam kitab Lubabul Hadis. Kali ini kita sampai pada bab kelima, yaitu tentang bab keutamaan iman. Dalam kitab Lubabul Hadis ini, bab kelima keutamaan iman itu terdiri dari 10 hadis. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu, yang 10 hadis ini kita tambahin dari kitab beliau yang lain 10 hadis sahih tentang keutamaan iman, yaitu dari kitab Al-Jami' As-Shaghir. Jadi pertama kita akan membaca kitab Lubabul Hadis ini 10 hadis, kemudian nanti juga akan membaca kitab ini 10 hadis tentang keutamaan iman. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya, iman itu mengetahui dengan hati, mengatakan dengan lidah, dan melakukan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani dari Ali, dan hadis ini statusnya itu hadis dhaif. Al-imanu utawi sing jenenge iman, kalau biasa diartikan dengan bahasa Jawa oleh anak-anak pesantren, iku ma'rifatun, ngerteni bil qalbi kelawan hati, wa qaulun lan mengucapkan bil lisani kelawan lisan, wa amalun lan melakukan bil arkani dengan anggota badan. Jadi menurut hadis ini, iman itu merupakan keyakinan sekaligus perkataan sekaligus perbuatan, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maksudnya iman apa? Iman kepada Allah. Qaulun apa maksudnya? Qaulun itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini perkataan. Nah, kata-kata ini perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjalankan dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Pada hadis berikutnya itu nanti akan diterangkan. Setelah dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diyakinkan dengan hati bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada tuh berhala-berhala, tidak ada tuh patung-patung yang patut disembah, tidak ada. Dalam hati itu harus yakin siyakin. Pemirsa sekalian, kalau kita dikatakan berhala, sepakat itu sesuatu yang diharamkan dalam agama, sesuatu yang harus dihilangkan, nggak boleh disembah sama sekali. Tetapi ingat, kalau oleh sebagian orang dikatakan itu adalah karya seni, mulai ada yang membolehkan. Kalau oleh sebagian orang dikatakan boneka besar, boneka badut, mulai ada yang
membolehkan, padahal nggak jauh beda. Patung ya seperti itu, boneka besar yuk begitu, sesuatu yang sebaiknya tidak ada dalam kehidupan kita karena berpotensi dia menjadi berhala, kalau berpotensi dia menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan satu penyebab. Itu hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua, kita berubah bil hadis bab keutamaan iman, yaitu al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa samratuhul ilm. Artinya, iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu. Di sini iman itu diumpamakan bagaikan diri kita. Diri kita yang masih telanjang tanpa pakaian. Yang namanya manusia kalau telanjang tetap jadi manusia atau berubah menjadi monyet? Tetap manusia. Yang namanya manusia meskipun dia telanjang berubah menjadi kerbau atau tidak? Tidak, tetap manusia meskipun telanjang. Sah imannya sah, tapi dia telanjang, tak patuh. Imannya itu masih kayak kerbau, imannya itu masih kayak monyet, imannya itu masih kayak ayam. Karena apa? Telanjang. Nah, supaya iman ini nampak kehormatannya, nampak keindahannya itu gimana? Harus dikasih pakaian. Kalau pakaiannya ini udah pakaian yang kayak gini nih, jasko misalnya, atau sudah pakaian baju koko, pakai peci, itu kan mantap, meskipun bukan ustadz, kelihatannya ustadz, udah mantap dipandang sebagai manusia. Bahkan pakaian tersebut pun bermacam-macam. Para pak polisi tentu pakaiannya seragam polisi, pantas. Para ustadz tentu seragamnya pakaian pak ustadz, mantap. Kemudian para olahragawan juga pakaiannya para olahragawan, mantap. Seperti itu imam. Apapun pakaiannya, kalau sudah dipakai dia akan menutupi aurat, kemudian menjadi kita menjadi kafir. Coba Anda bayangkan, kalau ada seorang ustadz kondang yang biasa kita lihat di televisi nasional, disiarkan secara internasional, bahkan viral, punya follower jutaan, tiba-tiba dia muncul di publik tanpa pakaian. Bagaimana itu? Bakal heboh itu seluruh dunia. Viral lagi, yang satu viral ustadz kondang dengan pakaian yang berwibawa, satu lagi viral ustadz kondang tanpa pakaian berwibawa. Makanya pakaian iman itu sangat penting. Nah, di sini dikatakan al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Pakaian iman itu adalah takwa. Kalau tadi dikatakan iman adalah keyakinan di dalam hati yang harus diucapkan dengan lisan sebagai bukti adanya keyakinan di dalam hati, kemudian dilakukan, diamalkan dengan anggota-anggota badan sebagai bukti adanya iman di dalam hati. Nah, sekarang setelah iman itu ada, maka perlulah dikasih pakaian berupa takwa. Kalau orang-orang yang memeluk agama Islam dari kecil biasanya sudah tahu, diterangkan oleh bapak-bapak gurunya, oleh ibu-ibu gurunya, yang namanya takwa itu adalah takut kepada Allah, yang namanya takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu adalah takwa. Jadi kalau ada seseorang yang sudah beriman, sudah percaya tiada Tuhan selain Allah, dan sudah yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tetapi belum memiliki rasa takwa, maka dia itu ibarat orang yang tidak pakai pakaian, ibarat orang yang telah takut kepada Allah
berkata kerjakan sholat, maka kita kerjakan sholat. Kalau kita tidak mengerjakan sholat, berarti kita itu orang beriman yang masih telah tidak. Allah memerintahkan kita berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian kita tidak puasa bulan Ramadan, kita tetap potensi dikatakan iman, tetapi iman yang masih telah takut. Kalaulah kita percaya kepada Allah dan Rasulullah serta apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada rasa takut kepada Allah, bereslah semua urusan kita, baik itu urusan-urusan di dunia maupun urusan-urusan yang di akhirat. Kita lanjutkan. Wazinatuhul hayah, wazinatuhu, perhiasan iman adalah perasaan malu. Wazinatuhu utawi perhiasane iman iku al-haya, rasa malu. Malu yang gimana? Malu kalau kita itu tidak menjalankan perintah Allah. Malu kalau kita itu tidak menjauhi larangan Allah. Nah, malu seperti itu yang dimaksud dengan biasanya iman. Bukan malu misalnya ada orang mengajak kita, ayo kita bermaksiat, misalnya minum minuman keras, nggak mau Kemudian orang yang mengajak kita berkata, cemen lo malu-maluin. Bukan malu-malu seperti itu mah malu-maluin versi setan. Kemudian ada yang mengatakan bisa cemen, nggak mau merasakan maksiat. Bukan cemen, justru kalau kita malu merasakan maksiat, itu adalah orang yang hiasan daripada iman. Orang yang imannya kuat, tandanya malu. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, dan malu kepada sesama umat Islam. Bapak Ibu sekalian, pada kehidupan kita sekarang ini, kita itu banyak menyaksikan orang-orang yang bermaksiat tanpa malu-malu lagi. Contohnya, banyak para ibu-ibu yang berpakaian tetapi seperti tidak berpakaian. Nyetrit pakai pakaian tapi ininya kelihatan montok, bujurnya kelihatan bahenol. Itu kan tidak malu. Nah, kalau ada umat Islam yang seperti itu, ada orang mukmin atau mukminah seperti itu, berarti gimana? Imannya insya Allah ada di dalam dada, cuma dia belum memakai hiasan iman. Karena apa? Tidak ada. Contohnya begini, ada seseorang sudah berpakaian lengkap begini, tetapi dia tidak pakai aksesoris. Pantes apa pantes? Pantes, tapi belum kelihatan berwibawa. Contoh, kalau ada Pak Polisi berpakaian, pakaiannya itu polos, nggak ada tanda pangkat di pundaknya, nggak ada di sini simbol-simbol prestasi di dadanya, kemudian dia tidak bawa tongkat, tidak pakai topi kebesaran. Pantas apa tidak? Pantas. Mantap apa tidak? Mantap. Tetapi wibawanya berkurang. Karena apa? Tidak ada pangkatnya. Identitasnya kurang dikenal. Begitupun kita orang beriman. Kalau kita punya rasa malu bertemu dengan orang-orang Islam, andap asor, tawadu, menunjukkan rasa malunya, iman kita itu kelihatan berwibawa. Iman kita itu kelihatan mantap. Tapi kalaupun dia tidak merasa malu, insya Allah selama dalam dadanya tertancap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masih bisa tercatat sebagai orang yang beriman. Kemudian wasamratuhul ilmu, buahnya iman adalah ilmu. Ilmu di sini tentu merupakan ilmu, mulanya itu ilmu pengetahuan tentang agama. Tahu rukunnya iman, tahu rukunnya Islam,
tahu apa itu ihsan. Mulanya itu. Karena apa? Ada sebuah hadis yang mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Awalnya ilmu-ilmu dasar itu. Setelah ilmu-ilmu dasar itu lengkap diamalkan, kemudian naik kepada ilmu-ilmu tentang Allah yang biasa disebut ma'rifatullah, mengetahui Allah. Jadi kalau kita mukmin yang dasar, cukuplah ilmu-ilmu dasar itu tadi. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang syariat, sedikit ilmu tentang hakikat. Amalkan, insya Allah itu cukup bagi kita mukmin yang biasa. Baik, kita baca lagi. Al-imanu utawi iman iku nguryanun dalam keadaan telanjang. Walibasuhu utawi pakaian iman itu at-taqwa adalah taqwa. Wa zinatuhu utawi hiasan iman itu al-haya'u rasa malu. Wa samratuhu utawi buah ilmu itu al-ilmu ilmu. Sekarang mari kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dari kitab Lubabul Hadis, bab keutamaan iman adalah la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman itu sempurna bagi orang yang tidak memiliki amanah. La imana orang itu iman maujud liman kade wong seman la amanat takang orang ono amanat itu maujud lahu kaduman. Artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat sama sekali. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dari Anas radhiyallahu anhu. La imana liman la amanat. Jadi keimanan yang sudah kita ketahui sama-sama tadi itu identik dengan amanat. Amanat itu apa sih? Bahasa sidik, amanat, tabligh, pakonah. Amanat itu dapat dipercaya. Kalaulah dia mengaku orang yang beriman, sudah sepatutnya dia itu bisa dipercaya. Oleh siapa? Oleh semua orang. Baik oleh orang Islam, oleh orang non-Islam, oleh orang kafir sekalipun, kalau dia beriman, maka orang beriman itu harus bisa dipercaya. Misal contoh-contoh kecil, ketika dia dititipi amanat, maka amanat itu disampaikan. Misalnya titip salam, punten nggih, saya tidak bisa datang ke rumah beliau, tolong sampaikan salam saya kepada beliau. Nah, kemudian kalau dia beriman, maka kemudian dia sampaikan salam dia kepada orang yang dimaksud. Kemudian kalau dia dipercaya juga tidak berkhianat. Kalau sekarang kan banyak sekali orang-orang yang berkhianat, yang suka berkhianat, para munafik-munafik. Apalagi kalau kita menonton berita-berita baik itu di TV lokal maupun di TV nasional. Ngeri pokoknya. Ya, termasuk saya itu kan hanya bisa menyampaikan saja, yang mudah-mudahan dengan menyampaikan beberapa hadis Nabi ini masuk dalam doa Rasulullah yang mengatakan naddarallahu an. Allah akan menjadikan, Allah semoga menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri bagi mereka yang mendengar sesuatu dari Rasulullah kemudian menyampaikannya seperti apa adanya. Kita lanjut. Amanat ya, jadi la imana liman la amanatah. Iman seseorang tidak akan pernah sempurna sehingga dia itu bisa dipercaya. Yang khususnya dipercaya oleh diri kita sendiri, dipercaya oleh keluarga kita sendiri, dipercaya oleh tetangga kita sendiri. Contoh kecilnya begini, ketika kita bermasyarakat, itu biasanya dalam hati kita itu ada semacam kepercayaan.
Kita itu percaya bahwa si Anu itu bisa melakukan apa, si B bisa melakukan apa, itu ada. Saya percaya si Anu itu bisa dipercaya. Dan ketika bertemu dengan si C misalnya, kita itu tidak percaya kalau si C itu bisa dipercaya, kan begitu. Lanjut, hadis yang keempat dari kitab Lubabul Hadis adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, ora bakal iman sopo ahadukum salah sijina ira kabeh hatta yuhibba, sehingga mencintai sopo ahad li akhihi, untuk saudaranya ahad, ma ing barang yuhibbu kang mencintai sopo ahad li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Artinya, tidaklah beriman salah satu dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, hadis ini atau paling tidak makna hadis ini itu merupakan salah satu makna hadis yang masyhur. Maksudnya masyhur itu sering kita dengar lah, bahwa kalau kita beriman itu harus bisa mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Harus seperti masyhur, sering kita dengar. Nah, kalau kita tidak suka disakiti oleh orang lain, maka kita juga jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak suka dibohongin, maka kita itu jangan membohongin orang lain. Nah, terutama itu biasa digunakan kalau pada konteks menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu kalau mau bersedekah, itu bersedekahlah sesuatu yang kita cintai. Kita lagi senang-senangnya misalnya pakai jas warna hitam ini, kemudian ya kita sedekahkan. Itu kalau nah kalau belum bisa, maka iman kita itu belum sempurna. Nah, kebiasaan kita kan biasanya misalnya sedekah baju yang sudah tidak kita pakai. Sedekah uang yang tidak terlalu kita cintai. Maksudnya apa? Atau misalnya kita punya uang 100 ribuan, punya uang 50 ribuan, punya uang 10 ribuan, punya uang 2 ribuan. Kira-kira yang paling kita cintai itu uang pecahan mana? 100 ribu. Tetapi faktanya yang kita sedekahkan itu biasanya 2.000. Nah, kalau yang seperti itu imannya belum sempurna. Meskipun nanti banyak keterangan lagi yang mengatakan kalau bersedekah semampunya, belajar sedikit-sedikit itu nanti keterangan pada bab lainnya. Ya, jadi kalau kita pengen punya iman yang sempurna, maka kita harus mencintai orang lain sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita juga harus mencintai sesuatu yang untuk orang lain seperti kita mencintai sesuatu yang untuk diri kita sendiri. Kita lanjut waktu ya. Hadis yang kelima dari kitab Lubabul Hadis, bab keutamaan iman adalah al-imanu fi sadril mu'min wala yatimul imanu illa bi tamamil faraid wal sunani wala yafsudul imanu illa bi juhudil faraid was sunani faman naqasa fariidatan bi ghairi juhudin nuqiba 'alaiha wa man atammal faraida wajabat lahul jannah. Al-imanu utawi iman iku fi sadril mukmini, tetep ing dalem dadane orang-orang beriman. Wala yatimmu, lan ora bakal dadi sempurna opo al iman illa bitamamil faraidi, angin kelawan nyempurnaaken pira-pira fardu was sunani lan pira-pira sunat.
wala yafsudu lan ora bakal rusak opo al imanu iman bi juhudil faraidi sebab wala yafsudu lan ora bakal rusak opo al imanu iman illa bi juhudil faraidi kecuali sebab mengingkari beberapa fardu wasunani lan pira-pira sunah. Paman mongko utawi sapa baene wong iku nakoso lamun kurang faridatan ing sak fardu bi ghairi juhudin kalawan tanpa mengingkari tiba moko bakal disiksa sapa man alaiha ing atase mengurangi fardu waman utai sapane wong iku atamma lamun nyempurnakan sapa man al faraida ing pira-pira fardu wajabat mongko wajib lahu kadziman apa al jannatu swarga al imanu fi sadril mu'min wala yatimul imanu illa bi tamamil faraidi was sunani wala yafsudul imanu illa bi juhudil faraidi was sunani kama naqasa faridatan bi ghairi juhudin utiba 'alaiha wa man atammal faraida wajabat lahul jannah. Artinya iman itu di dalam dada mukmin. Iman tidak sempurna kecuali dengan sempurnanya fardu-fardu dan sunat-sunat. Iman tidak rusak kecuali dengan mengingkari fardu-fardu dan sunat-sunat. Barang siapa mengurangi satu fardu tanpa ingkar, maka dia disiksa atas hal itu. Barang siapa menyempurnakan fardu-fardu, maka wajib baginya surga. Sekilas pemahamannya iman itu mantap di dalam dadanya orang beriman. Iman ini akan sempurna ketika seseorang itu menyempurnakan fardu dan menyempurnakan sunat. Ingat, perbuatan orang beriman itu bisa dikatakan yang harus dilaksanakan hanya dua: laksanakan fardu, laksanakan sunat. Bagaimana yang makruh? Yang makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya namanya juga makruh. Makruh itu artinya kan tidak disukai oleh Allah dan oleh Rasul. Dengan kata lain begini, ketika seseorang sudah mengaku beriman, kemudian dia menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya itu saja, dia juga menjalankan sunnah-sunnah yang dilaksanakan, yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu merupakan indikasi kesempurnaan iman seseorang. Paham gak? Artinya begini, kalau kita melihat seseorang rajin melaksanakan fardu dan rajin melaksanakan sunnah, maka itu indikasi iman di dalam dadanya sempurna. Sebaliknya, kalau kita itu melihat seseorang malas menjalankan yang fardu, malas menjalankan yang sunat, itu merupakan salah satu indikasi kalau iman di dalam dadanya itu tidak sempurna. Ekuivalen dengan hadis sebelumnya bahwa iman itu di